punya nilai tanda pertobatan itu. Tanda penyangkalan diri. Penyangkalan diri ini proses di mana kita belajar untuk menghindari apa yang tadi hanya sekedar mencari kepuasan tadi. Dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita, mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pergumulan Yesus sebagai silih dosa si kita. Itu visi atau pendalaman diri. Dan demi mendoakan keselamatan dunia, kita ingat tadi ini sesuatu yang sangat bisa berjalan bersama dengan apa yang dihayati oleh Padre Pio tadi ya. Kalau dia betul-betul menghayati penderitaan dengan lukanya itu, tapi dia masih bisa menolong orang lain, nah kita belajar dari sini. Kita menyepadankan hal ini suatu yang baik, dan di sini unsur rohani lebih penting daripada bentuk kewajiban rutin. Makanya saya tidak mengatakan bahwa tidak penting urusan makan dan tidak makan, tetapi bahwa puasa ini kita sungguh mau menjalankan itu, mengurangi ya. Kalau tadinya makan 3 kali ya 2 kali toh masih cukup, masih bisa hidup gitu ya. Lalu kemudian dari puasa dan pantang ini apa yang mau kita lakukan? Kita perlu menyadari puasa dan pantang kita mau memotivasi diri, memberi motivasi. Tidak segera karena sudah masanya ya sekarang masanya Prapaskah kita ngikutin aja. Apalagi hanya karena alasan kesehatan. Kalau hanya alasan kesehatan itu bukan puasa, mungkin diet mungkin. Atau hanya ingin kurus, nah itu hemat gitu ya, atau malah irit dan pelit gitu ya, kalau saya kemarin melesetkan gitu. Materi artinya juga belajar tentang kekudusan diri, karena punya nilai ya, selain mengurangi makan, tetapi juga doa. Dan setelah doa, kalau kita juga punya visi keselamatan dunia, visi sosial, itulah mengapa ada aksi puasa Prapaskah, aksi puasa pembangunan. Kalau dulu sebutnya aksi puasa pembangunan. Jadi puasa, doa, dan amal itu adalah bentuk matiraga yang paling dasar, dan itu diingatkan bagi kita sekalian pada masa Prapaskah ini. Ya, jadi kalau nanti ada mereka yang bertanya tentang seberapa penting ya tentang tidak makan dan sebagainya, kembali kita harus bisa jawab bahwa bukan masalah makanannya, tetapi kita mau sungguh berniat ya, jelas ya, ambil selisihnya. Kalau kita biasa mengeluarkan, katakan kalau mau main hitungan begitu ya, 50.000 atau 100.000 sehari, seperti kemarin saya sampaikan kepada anak-anak, mari kita belajar. Kalian mendapat berapa? 10.000, 50.000. Berapa yang direlakan untuk diberikan dalam kotak APP? Tidak boleh minta orang tua lagi ya, saya bilang. Jangan minta orang tua lagi ya. Itu namanya kamu yang puasa dan pantang, orang tua bukan kalian. Artinya gitu. Dari apa yang kita biasa lakukan per hari-hari itu, pada hari-hari itu kita ambil sebagian, dan itulah yang kita pakai untuk amal. Saya sangat mungkin saya harus kembali di situ, karena visi sosial, visi keselamatan dunia, amal ini, itu di Katolik itu sudah sangat membantu banyak hal ya. Nah, sekarang kita juga diam-diam dari APP itu sudah membantu sampai ke gempa Suriah dan Turki itu. Kalau kemarin di mana lagi, dan di Indonesia ada juga ya, selain Cianjur begitu ya,
Itu juga, itu dari hal-hal yang semacam itu, tanpa sadar, hal yang mungkin kita hanya memberikan sedikit, tetapi itu bermanfaat untuk orang-orang lain. Atau pembinaan rohani. Di daerah-daerah tertentu, hal-hal semacam ini, apa yang kita amalkan dari APP, aksi puasa itu dipakai untuk kegiatan di daerah-daerah seperti daerahnya Padre Fidelis itulah. Kami dulu merasakan ketika bantuan-bantuan semacam itu tersampaikan untuk membantu kegiatan-kegiatan kami, wah rasa syukurnya luar biasa. Karena membuat retret untuk para bapak, para pengurus stasi kalau di sana, atau orang-orang teman-teman kami yang di Papua yang untuk apa istilahnya, operasional untuk pelayanan itu berat sekali, itu terbantu dengan kita yang di sini. Bahkan kami juga punya misi di Amerika Latin, atau juga Padre Andre dan Padre siapa namanya Fidelis itu juga punya misi di daerah-daerah tertentu dengan tarekatnya, dengan ordonya. Itu sangat terbantu dengan hal-hal semacam ini. Jadi jangan takut. Gereja Katolik itu begitu akrab, begitu eratnya dengan aksi puasa ini untuk membantu siapapun. Boleh dilanjut? Nah, apakah puasa itu, pantang itu sebagai kewajiban semata? Pasti jawabnya tidak ya. Nah, dalam Prapaskah yang diwajibkan, itu. Ini saya mengambil sebagian dari apa disebut peraturan pantang dan puasa dari keuskupan. Ya. Pantang dan puasa kemarin Rabu Abu 22 Februari dan Jumat Agung nanti 7 April. Pada Jumatannya masa Prapaskah hanya berpantang saja. Lalu kalau yang mau setiap hari berpantang itu pasti lebih baik ya. Artinya kita bisa mengambil jarak dengan keinginan-keinginan tidak teratur kita itu. Lalu yang diwajibkan berpuasa, siapa? Hukum gereja yang sekarang itu, yang sudah dewasa sampai awal tahun 60 tahun. Itu ada aturan kitab hukum kanonik. Yang disebut dewasa adalah mereka yang berumur 18 tahun. 18 atau 18 tahun itu ada perubahannya memang. Puasa artinya makan 1 kali sehari. Nah, demi menjaga kesehatan, kita masih bisa makan dengan porsi yang dikurangi dari porsi biasa. Artinya kita masih bisa makan 2 kali sekurang 2. Kalaupun 3 kali itu ya kita mengurangi yang lain dengan tidak harus dengan makanan yang berat-berat gitu ya. Yang diwajibkan berpantang semua yang sudah berumur 14 tahun ke atas. 14 tahun ini untuk pantang. Pantang yang dimaksud di sini tiap keluarga perorangan memilih menentukan. Ada pantang daging, pantang garam, pantang jajan, pantang rokok. Nah ini saya kemarin di sekolah juga mengatakan pantang gadget karena ada begitu banyak anak akhirnya dipengaruhi ini dan ketika handphonenya itu atau smartphone-nya itu diambil tidak bisa apa-apa begitu ya, sangat terpengaruh itu. Ada disebutnya adiksinya itu nanti mereka harus dibantu untuk mengambil jarak gitu. Karena rupanya hal semacam ini untuk manusia modern ternyata tidak bisa mudah untuk kalau tidak mengendalikan dengan baik itu akan mengganggu ya macam-macam hal. Saya kemarin mendengar ada seorang anak putri sakristi yang harus dioperasi tulang belakangnya karena bengkok, skoliosis namanya. Itu kasihan sekali. Tapi ya itulah karena sekarang mau nggak mau kegiatan-kegiatan kita tatap muka sudah pada waktu 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan sangat dipengaruhi bagaimana kita menggunakan komputer, laptop,
dan handphone itu, smartphone itu. Artinya kalau orang dewasa mungkin masih bisa mengatur bagaimana baiknya, tetapi ketika anak-anak ini tidak terkendali pemakaian hal semacam ini, tidak bisa diajak untuk lihat alam sekitar, ngobrol dengan orang lain. Dalam baptisan bayi, saya menyampaikan pada mereka, pada orang tua, saya bilang, tolong anak-anak ini, bayi-bayi ini jangan sampai mereka nanti mengalami situasi yang terjadi seperti 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini, anak-anak yang takut dengan orang lain. Ya, itu mempengaruhi banyak dari mereka. Kasihan sekali. Ya, kasihan karena saya merasa bahwa akhirnya saya harus bertemu dengan orang-orang yang bermasalah semacam itu. Anak-anak yang tidak terkendali emosinya, itu efeknya kemana-mana ya rupanya karena gadget ini. Artinya mereka belum sempat belajar mengendalikan diri, tetapi dipaksa keadaan untuk harus memakai alat itu yang akhirnya itu membuat mereka adiksi atau kecanduan. Dalam rangka mewujudkan pertobatan ekologis, kita diajak ambil bagian dalam gerakan pantang plastik dan styrofoam. Ada ungkapan bagus dari Bapak Uskup, yaitu keadilan, kesejahteraan, lintas generasi. Nah, ini saya pikir ini sesuatu yang modern, ya. Matiraga modern. Pantang plastik dan styrofoam. Mungkin bungkus makanan kalau pakai daun itu mahal, tetapi justru itu yang tetap menjaga alam ini tetap lebih baik. Plastik dan styrofoam itu 400-an tahun baru hancur gitu ya. Makanya itu sekarang ada banyak saudara-saudara kita yang mengolah plastik itu bagaimana caranya, terus masuk Akademi Teknik Mesin di Cikarang itu membantu perancahan plastik dengan peralatan-peralatan sederhana, membantu supaya plastik itu masih bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, bahkan untuk paving block dan sebagainya. Saya menceritakan ini karena memang ini sebuah pertobatan ekologis. Kita nggak hanya sekedar pakai lalu kemudian membuang begitu saja, tetapi masih bisa memakainya untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, pemahaman yang disampaikan Bapak Uskup tentang keadilan atau kesejahteraan bersama lintas generasi, ini supaya nanti generasi kemudian, anak-anak zaman mendatang, itu mereka mengalami situasi yang baik. Kenapa? Kalau sekarang sampah itu begitu banyak, dan itu tidak mudah untuk pengolahannya, generasi mendatang yang akan mengalami. Kita mewariskan sampah untuk generasi mendatang. Itu bukan sesuatu yang baik. Makanya memang Gereja Katolik ini, saya pikir ini selangkah atau berkali-kali langkah lebih maju gitu ya berpikiran ini. Mungkin juga yang lain juga sudah. Tapi bukan hanya sekedar bahwa itu mendapatkan keuntungan dia, tetapi punya kerangka yang ekologis. Dan itu ya yakin Santo Fransiskus sebagai pelindung lingkungan hidup, dan bulan Oktober pada pestanya itu selalu ada pemberkatan hal-hal yang sifatnya lingkungan hidup, ekologis, tanaman, hewan dan sebagainya. Sekarang semua itu berhubungan dengan keutuhan ciptaan. Itulah yang mau dikatakan. Ini yang berhubungan juga satu hal dengan dosa sosial. Kita pasti tidak langsung berbuat, ya. Kita mungkin tidak langsung berbuat tentang dosa ekologis ini, ya. Pemakaian batu bara. Ya, kita nggak tahu bahwa misalnya pabrik pengolahan
kain gitu ya, tekstil dan sebagainya, itu di negara kita masih banyak yang menggunakan batu bara. Ya, batu bara itu kita lihat kalau Anda ke Kalimantan dan sebagainya, itu begitu gampangnya ditambang bahkan di belakang rumah. Lalu kemudian dari Kalimantan berkapal-kapal, bertongkang-tongkang, itu batu baranya dibawa ke Jawa. Saya ingat Pelabuhan Cirebon itu dulu menerima. Lalu abu dari batu bara itu mengotori kota Cirebon, terutama bagian pelabuhan. Dan celakanya di situ ada sekolah suster. Sekolah suster Santa Maria itu dekat pelabuhan Cirebon. Suster itu sampai akhirnya apa ya istilahnya, bukan demo sih, tapi memberi pengaduan kepada pemerintah daerah, apa istilahnya, abu dari batu bara itu mengotori halaman sekolah, dan itu setiap kali itu yang kelihatan di lantai gitu ya, berapa banyak yang sudah terhirup. Jadi yang seperti itu kan kita nggak apakah kita aware atau tidak, itu kita tidak tahu. Pertama, anak-anak itu sudah kena pengaruh dari abu dari batu bara. Yang kedua, lingkungan yang rusak itu mempengaruhi. Kita memang tidak membuat itu sebagai dosa kita, dosa sosial. Tapi itu kita mau nggak mau, ya itu di dunia kita sekarang. Bukan untuk mempersulit, tetapi menjadi sebuah pertobatan ekologis. Ya, mulailah kita tahu bagaimana caranya mengolah plastik, masih bisa dipakai untuk hal-hal yang berguna, bahkan menjadi tas, menjadi apa, itu bentuk-bentuk bagaimana kita mengolah. Nah, pantang dan puasa kita punya manfaat tertentu, bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi punya konteks kerangka yang lebih besar, ekologis, dan itu kalau Bapak Uskup bilang, keadilan lintas generasi. Supaya nanti di generasi kita, generasi mendatang, anak-anak dan sebagainya, paroki kita mendatang juga, itu punya generasi yang tetap lebih baik.